Nah disitulah gue mengenal teman-teman Krispati. Kalau gini-gini terus gue nggak bisa dapat duit, dan gue harus mendengar itu setiap dalam 3 hari, 1 hari gue bisa dengar 500 lagu. Oke, nah itu kita lanjut ke Permusikan nih. permusikan. Oke. Ya kan, selain ini kan kita juga harus bahas permusikannya. Mumpung lagi sama Om Badai yang sangat kece badai. Gitu. Oke. Jadi gimana? Oke. Nah, Om Badai kan dikenal nih dengan nama band Krispati kan. Nah, sebenarnya tuh waktu Om mulai merintis Krispati itu gimana sih? Maksudnya bondingnya tuh gimana? Terus kayak Om tuh memilih anggotanya tuh kayak gimana? Nama Om Badai sendiri kan sebenarnya lebih dikenal ketika ada Krispati nih Om. Yeah. Nah, sebenarnya awalan gimana sih terbentuknya si band Krispati itu, atau misalkan apakah itu terbentuk secara organik atau memang ada proses-proses yang lain gitu? Iya. Gimana? Ya jelas kalau kita bicara Krispati itu adalah band yang terbentuk setelah gue menyelesaikan kuliah dari Trisakti kan. Nah, gue dari teknik mesin Trisakti. Teknik mesin agak nyambung nih guys gitu kan. Nah, teknik mesin, kemudian gue kerja dulu di salah satu perusahaan alat berat di TB Simatupang. Jauh ya, agak jauh. Bukan, ya? Trakindo. Trakindo. Iya, Trakindo itu selama setahun. Biasalah jadi kuli-kuli proyek, kuproy bersaja kuproy sarjana gitu. Nah, cuman karena gue bosen dan gue tidak, ya memang bukan nyawa gue di situ kali ya, hati gue nggak di situ, jadi gue mengundurkan diri lah. Udah setahun gue kerja di situ, padahal gaji lumayan pada saat itu. Akhirnya gue masuk ke sekolah musik. Masuk sekolah musik. Karena waktu itu nyokap gue bilang, kamu mau kuliah lagi, maksudnya mau ngambil S2K atau apa, atau mau ngapain gitu, atau mau kerja lagi di tempat lain, cari kerja gitu. Pas kabut nih? Iya, gue bilang enggak, gue mau sekolah musik, gue bilang gitu. Kalau ada sekolah musik gue mau. Udah, kebetulan teman gereja gue kasih tahu, ya udah lo kalau mau sekolah musik di ada tuh IMI aja. Direkomendasi. Iya, jadi adalah sekolah musik namanya Indonesian Music Institute di daerah Pulau Gadung gitu kan. IMI ya. Nah, gue masuklah ke situ 2002. Nah disitulah gue mengenal teman-teman Krispati, yang mana mereka ada yang 6 bulan di atas gue, ada yang 1 angkatan sama gue. Gitu. Jadi di situ karena gue punya lagu banyak, gue suka bikin lagu dari zaman-zaman ya mungkin kuliah di Trisakti. Gue nulis lagu, tapi nggak ada yang bawain, nggak punya band juga. Begitu ketemu mereka, tadinya kita main festival aja, acara-acaranya Farabi misalkan, atau acaranya apa gitu kan, tapi lebih kepada konteks sekolah musik ya. Cuma gue bilang, wah kalau gini-gini terus gue nggak bisa dapat duit nih kalau main. Kan proyek thank you semua ya. Betul, dan gue mainnya jazz juga waktu itu kan. Jazz sama fusion gitu. Padahal lagu gue pop. Nah, untuk menyanyikan lagu pop kan harus punya band gitu kan. Ya udah, ketemulah mereka. Nah, situlah gue bentuk. Klop lagi kan. Iya, gitu. Tapi ini agak bahas flashback sedikit ya. Ini kan udah jadi Krispati gitu kan. Nah, bakat musik ini emang ada sejak kecil. Ini sisi yang berbeda dari kenakalan Om tadi ya. Yeah. Apakah waktu dulu Om udah kayak coba-coba nulis lah gitu kan, atau coba-coba dengar musik terus suka terus main musik? Apakah emang udah punya keyboard di rumah gitu atau gimana gitu? Kalau punya keyboard sih di rumah ada piano. Sekarang piano di rumahnya si Joel nih dipakai sama cicinya gitu kan. Terus ada organ juga. Memang bokap gue tuh memfasilitasi. Sekali lagi mungkin fasilitator itu turunan dari bokap gue gitu ya. Fasilitator yang tadi ya. Beda industri. Beda cara aja. Jadi bokap gue tuh memfasilitasi. Karena kakak gue nomor 2 sama nomor 3 itu memang suka main piano. Bahkan mereka les gitu. Mereka les klasik. Difasilitasi piano gitu kan. Sementara gue ini anak bocah yang ngeliatin mereka main. Enak banget ya mereka ini. Jago gitu ya. Jago, jarinya lentik-lentik gitu di atas. Diajarin dong tau ya? Enggak pernah ada yang ngajarin gua. Gue cuma ngeliatin aja. Kalau disuapin sama nyokap gua liatin. Anak sekecil itu pengen ada rasa ingin tahu gimana sih cara main. Iya. Seonggok kotak ini yang jadi musik gitu ya. Iya, kok jadi musik ya. Akhirnya gua mencet-mencet tuh. Gua inget banget tuh hari itu tuh. Hari Minggu pagi gua mencet-mencet. Tuts yang warna putih, bukan yang warna hitam. Yeah. Pencet aja asal-asal. Ternyata kata nyokap gua, yang gua pencet itu adalah lagu Lihat Kebunku.
gitu. Terus udah jadi lagu, wah bakatnya emang udah dari karena tiba-tiba gue bisa main tang taran tang gitu. Tararararan gitu. Gak ada yang ngajarin, cuma udah ngeliat doang, non talent. Jadi benar-benar awalnya itu adalah otodidak. Gue natural, gue main piano tuh natural. Nah kelas 3 baru dibaca sama bokap gue, kayaknya dia lesin aja deh. Udah gue les. Les itu pun nggak lama. Nah, kelas 3 SD. Les itu pun nggak lama. Sampai tetangga gue, namanya Ibu Pong ya, almarhum juga Tante Pong. Oh iya, yang rumah di sebelah. Iya, rumah sebelah. Itu bilang menyokap gue, itu siapa yang main bu gitu. Oh itu Badai bisa main piano sekecil itu. Ya nggak tahu, dia coba-coba aja gitu. Jadi memang bakat musik gue mungkin turun dari opa gue ya. Opa gue pemain biola soalnya. Oh, bokap nyokap bener-bener nggak ada musik. Bokap gue malah bukan anti ya, tapi ya kalau lihat mungkin nggak bakat. Iya, mungkin kalau ngeliat gue main musik nggak kepake tuh di kelas, nggak ditanya, udah kamu belajar aja gitu. Realistis. Iya, kayak pemikiran orang zaman dulu kalau tanya kuliah kedokteran, ekonomi, apa hukum. Seni gitu. kagak dibikin kuliah. Iya, nggak bisa tuh. Jadi darah musik itu mungkin mengalir dari situ. Oke. Jadi emang kejawab ya. Jadi pertanyaannya memang dari kecil aja pertama kali main aja emang udah jadi lagu gitu. Padahal dia coba coba gitu. Tapi sebenarnya keluarga besar waktu itu mendukung nggak sih Om? Kalau keluarga besar untuk bermusik gitu. Enggak juga kayaknya ya. Karena kalau dari mungkin om tante juga aku ngelihatnya ya mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau keluarga inti sih sebenarnya nggak support juga dari nyokap bokap tuh kayaknya memang nggak menyarankan untuk jadi musisi. Malah gue disarankan untuk kerja kantoran. Jadi ketika gue punya rezeki di situ, mereka baru tahu, ternyata dia serius nih. Dia ternyata memang udah ada buktinya, betul. Oke, kayak gitu. Oke, jadi balik lagi ke Krispati ya. Jadi gitu. Nah, waktu itu kan booming banget tuh. Maksudnya wow itu gitu kan Krispati gitu. Lagu-lagunya juga enjoyable-nya tuh sampai sekarang gitu. Sampai sekarang pun lagu-lagu karyanya Om Badai dan Krispati ini dan teman-teman Krispati ini maksudnya nggak tak lekang oleh waktu. Iya. Gitu. Sesuai dengan lagunya. Masih bisa kita dengerin sekarang tuh masih kayak nggak ketinggalan zaman gitu. Memang lagu-lagu agak bukan zaman dulu juga sih ya 2000-an ya. Betul. 2000-an. Tapi kan sekarang udah 2022 nih. Udah agak jauh waktunya. Tapi dengan timeline yang cukup jauh itu lagunya masih enjoyable gitu. Tadi kan bakat musiknya nih. Nah, sekarang bakat nulis lagunya itu berarti tersalurkannya pertama adanya itu yang bikin Om terinspirasi, kok bisa sih tiba-tiba lagi gabut nulis lagu gitu. Itu dari mana? Mungkin karena gua mulai menulis sajak ya dari mulai SMP. Sajak, puisi, gue mulai nulis gitu kan. Dan gue inget banget kelas 1 SMP itu di Tarakanita waktu itu ya. Ada guru nggak masuk maksudnya dia nggak datang ngajar, terus tiba-tiba diganti sama guru kesenian, diganti pelajarannya sama guru kesenian. Terus dia bilang gini, kita di sini pelajaran bebas ya gitu ya. Ada nggak yang di sini bisa bikin lagu gitu, atau ada nggak yang punya lagu sendiri gitu. Nyari bakat deh. Iya, gue nunjuk tangan, saya bu gitu. Akhirnya gue perform lah, tanpa gitar, tanpa, jadi akapela lah gitu. Gue nyanyi lagu gue pertama kali kelas 1 SMP. Bikin lagu itu? Memang udah gue bikin sebelumnya. Di rumah gue tulis, Hanya Sebatas Mimpi judulnya. Nah itu gue perform di kelas gue. Dan puji Tuhan, satu kelas gue itu memang suka sama lagu gue. Nah, di situ gue melihat bahwa, ternyata lagu gue bisa diterima nih sama masyarakat nih. Masyarakat kelas ya, yang paling kecil gitu. Itu aja udah 30-an ya mungkin ya. Iya, 30-40 anak lah. Tapi gitu. Nah, kan biasanya anak SMP nih, biasanya kan rusuh tuh kan Om. Kayak apa? Nulis lagu gitu kan. Ada nggak yang bisa nulis lagu? Terus ada yang angkat tangan, biasanya kan rusuh tuh. Wah, iya. Ngapain dia nih gitu kan? Diceng-cengin pertamanya gitu. Tapi pas denger lagunya Om Badai, mereka baru lagunya enak. Keren gitu kan. Bahkan gue korban bullying juga sih waktu zaman SMP itu, karena kan dulu gue jerawatan terus ya gitulah, bawa matahari gitu kan. Gue pernah dihadiahin MBK sama
sama teman kelas gue asli iya. Bedak. Yang nggak tahu MBK tuh bedak ya. MBK tuh bedak bisa lihat di Google sendiri bedak apa, coba lihat. Bentuknya aja. pokoknya sampai sekarang gitu-gitu aja dah. Gitu. Nggak berubah packaging dia. Tuh. Jadi gue tuh sebenarnya insecure ya waktu masih SD SMP tuh karena cewek ditolakin mulu gitu kan, terus ya gitu dibully gitu kan, diceng-cengin gitu. Tapi ya cara gue mengakomodir itu semua adalah dengan bakat seni gue. Jadi ketika gue di depan piano dan gue bernyanyi, ya gue idola satu hari lah. Gitu. Wah gila, mantap benar. Jadi ya lu boleh bully gue, tapi gue punya keahlian bahkan bikin tercengang. Iya, yang mungkin lu nggak bisa lakukan itu gitu. Iya, ya nggak semua orang punya karisma di situ. Iya, gitu. Nah, bakat itu kan yang menuntun Om jadi berkarirnya Om nih. Betul. Nah, sebenarnya kalau ditanya nih, Om ditanya puncaknya Krispati itu di tahun berapa sih, Om? Kita peak-peaknya itu 2010. 2010. Itu udah album keberapa tuh? Album keempat. Album keempat 2010. Dan cuma satu single. Yang kemarin setelah 12 tahun akhirnya viral lagi. Yang mana tuh? Aku Harus Jujur. Nah itu yang kaum Iya. itu. Yang di prank satu dunia. Ternyata baru ter-reveal sama salah satu netizen yang memang kupingnya agak lebih teliti gitu ya. Dan ternyata mereka ini selama 12 tahun itu mereka belinya bajakan. Karena tidak ada liriknya. Ya. Yang Kalau ambasador ya, cuma album cover bajakan doang. kan tidak ada lirik, Iya, jadi iya. modal telinga doang. Iya, iya. Kalau album asli pasti tahu liriknya. Gitu. Iya. Tapi gue sih nggak mentingin ya. Yang penting enjoyable. Kalau di kuping enak, di mobil sambil Everlasting lah ya. Everlasting. Ini, Karena iya. juga kadang kalau ngerjain tugas tuh yang tadisan atau orderan apa, lagu Krispati tuh bisa jadi temen yang enak banget. Iya. Keren banget pokoknya nih. Iya, gitu. Makanya ada kesempatan ini guys, bener jujur aja nih ya, gua sama kalian ya. Deg-degan. Serius Om lu seorang badai Krispati gitu. Wah, maaf ya kalau lebay, tapi emang lebay sih gua. Cuma tapi emang begitu, gimana ya feel-nya ya? Bukan lebay, gimana sih? Iya. Tapi fun fact-nya gini, di kantor gua, itu kan waktu itu ingat nggak Om, kita ada acara sini kan Om story kan, nah aku repost kan, Oke. nah itu kan ada tanda verified. Teman kantor gua bilang, saudara lu siapa itu? Ada Krispati. Terus ya ini Om gua badai Krispati, langsung heboh. Jadi terkenal sementara lah. Iya, Om tuh punya nih gitu. Nah, itu kan tahun 2010 tuh lagi peak season banget kan Om. Iya. Nah, pada saat lagi kayak gitu kan istilahnya kayak duit tuh lagi ngocor banget tuh. Nah, pada saat itu Om gimana? Kayak apakah gue dapet duit banyak, gue mau bini atau udah pemikiran tuh kayak long term gue mau save dulu, gue buat invest ini, buat ini, buat itu. Iya, jadi waktu aku lagi ya dikasih berkat dan rezeki gitu ya. Iya, Di 2010 itu memang kita tur juga banyak. iya sering ya. Terus 1 bulan tuh mungkin libur cuma 2-3 hari gitu kan. Aku pikirin pertama aku harus punya rumah aja dulu. Gue harus punya rumah, gue harus punya studio gitu. Karena itu memang tempat gue bekerja kan. Tempat gue bekerja. Dan itu tercapai gitu. Jadi gue udah punya studio tuh sejak 2008. Di mana tuh? Di Arteri Pondok Indah. Kondisi lumayan jauh dong ya? Ya kalau kan gue sebelumnya nggak tinggal sini. Gue sebelumnya di Pondokopi. Oh, di Pondokopi dulu. Jadi begitu gue merit, gue tinggal nyokap dulu masih di Mampang, sehingga studio gue masih daerah situ kan. Nah 2008 gue bikin studio sendiri, investasi alat untuk kerja, untuk rekaman, sampai akhirnya di album keempat Krispati itu udah rekaman di studio gue. Udah nggak di studio orang lagi. Kalau dulu sistemnya masih nyewa berarti? Iya 1, 2, 3 tuh kita masih nyewa, masih pindah-pindah lah, nomaden lah kita, gitu kan. Tapi album keempat itu mostly semua udah di studio gue sendiri. Oh pas lagi udah punya studio sendiri. Iya. Peak lah ya kan? Iya album betul. 4 booming. Jadi itu segala macam investasi alat, preamp, komputer, ampli, bahkan gitar segala macam. Gue pemain keyboard tapi gue mengkoleksi gitar gitu. Iya kan. Senangnya koleksi gitar. Koleksi gitar gitu kan. Ya udah sampai akhirnya 2009 gue nikah. Iya. Nah, gue punya prospek untuk punya rumah. Nah, punya rumah itu akhirnya gue baru punya rumah tuh 2011 karena di 2009 sampai 2010 tuh gue masih harus tinggal sama nyokap karena nyokap gue udah sendirian, ya kan? Iya. Kakak gue satu di Banjarmasin, satu udah di Bintaro gitu, jadi jarang lah ke rumah nyokap. Jadi harus gue yang nemenin gitu. Iya, paling nggak ada yang jagain ya. Nah, 2011 gue beli rumah pertama di
Jakarta Timur. Pondokopi Itu di Pondokopi. Sampai akhirnya sampai sekarang gue ada satu lagi di sini, kasih Tuhan rezeki gue beli lagi di sini. Jadi pada saat lagi pikniknya itu memang gue tidak pernah berpikir untuk beli yang macam-macam. Ya mobil beli, gue termasuk orang yang suka gonta-ganti mobil gitu ya. Tapi memang pada saat itu secara visual kita sebagai public figure memang itu diperlukan gitu kan. Iya. Sebagai tuntutan deal bisnis dan lain-lain. Tapi selebihnya itu gue tidak konsumtif orangnya gitu. Konsumtifnya justru buat alat-alat yang menunjang permusikan gue aja. Belinya yang berarti keperluan yang memang perlu gitu ya. Beli yang memang perlu. Gitu. Jadi ya spek studio gue pertinggi. Iya, gitu di-upgrade kan. terus ya. Di-upgrade terus sehingga klien-klien dari label-label besar juga ngasih kerjaannya buat gue gitu kan. Nah, jadi gue bisa dapat duit juga dari selain manggung, gue bisa dapat duit dari kerjaan-kerjaan yang lain. Berarti itu instrumen gear juga pengaruh gitu ya Om? Pengaruh untuk hasil rekaman. Jadi semakin kita punya spek bagus, ya pasti harusnya berbanding lurus dengan hasilnya gitu. Iyalah, ya sama kayak Bener. handphone lah gitu. Iya, betul. Harga nggak membohongi hasil. Iya, Betul. Nah, gitu. Itu kan pas peak season tuh Om? Iya, Pas peak season. lowest seasonnya kapan? Nah, jujur ya, pas lowest seasonnya itu 2010 kan kita ganti vokalis ya. Itu memang kita harus akui bahwa kita tuh mengalami tantangan besar karena memang perubahan image kan, image di depan. Kan biasanya vokalisnya ya. Image di depan. Ada penyesuaian lah 6 bulan sampai setahun. Iya. Nah, secara pendapatan sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh karena kita tetap manggung off air dan harganya tetap stabil. Tapi yang menjadi tantangan adalah kita harus bikin album atau bikin single lagi yang memang bikin band ini tetap up gitu Tetap kan. namanya ada Tetap gitu, naik. kelihatan. Dan akhirnya 2011 kita bikin album dengan vokalis baru. Di situ ada lagu Tertatih dan itu puji Tuhan alhamdulillah booming gitu kan. Booming dan memang karena momen juga sih, momen juga tapi memang karena mungkin lagunya bisa diterima orang. Jadi kita jalan lagi. Sampai akhirnya di tahun 2016 ketika gue memutuskan untuk bersolo karir, ya gue harus benar-benar membuat brand gue ini tetap harus diingat orang gitu kan, karena gue udah tidak muda kan, tidak muda dan banyak musisi-musisi muda yang lain, apalagi pada saat pandemi gitu. Nah pada saat pandemi kemarin di 2020 itu kan manggung udah pasti nggak ada. Mau artis terkenal sebagaimanapun lo nggak akan manggung gitu. Dan selama 2 tahun itu ya udah dipastikan pemasukan juga berkurang. Tapi justru gue melihat bahwa kesempatan gue untuk berkreativitas itu ada justru di saat pandemi. Justru gue malah bikin banyak lagu dari label-label besar, ada permintaan lagu ke gue justru pada saat pandemi justru. Gitu. Jadi online gitu. Betul, ya. jadi mereka memang lebih banyak mau rekaman pada saat pandemi karena nggak ngapa-ngapain kan. Iya, ada kerjaan. Iya, jadi kita rekaman aja lah. Nah, justru tuh cuannya tuh justru di situ di pandemi. Bahkan ada satu lagu gua untuk Indonesia waktu itu gua buat dalam rangka Covid. Akhirnya dipakai sama Toyota selama setahun. Jadi itu guys, baik lagi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayak pandemi lah misalnya, itu kan hal yang buruk ya. Ya. Gimana kita tantangan orang itu nggak cuma ya kita semua gitu yang emang usia produktif ya, terutama gimana tantangan kita untuk tetap survive, tetap nyari peluang dalam tekanan ibaratnya. Gitu. Nah Om Bad ini berhasil untungnya. Ya jadi Mantep. Jadi jalan aja, tetap kreatif aja. Memang susah sih ya pada saat pandemi kemarin tuh kita benar-benar jadi gimana nih ya, mesti mikir ini segala macam. Iya, tapi karena ya beda ya. Iya. Beda semua serba beda ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Ya tapi akhirnya dengan kreativitas, dengan ya yang pasti kalau secara religiusnya ya tetap berdoa, tetap berusaha gitu kan. Ya ada aja jalannya, ada aja rezekinya. Gitu. Dilihat usaha kita juga pun dilihat gitu. Betul. Sampai sebenarnya yang paling menarik ini sebenarnya gini Jo. Tahun 2000 berapa ya? 2013 itu ini buat pelajaran teman-teman yang nonton ya, tapi ini pendapat gue pribadi ya, pendapat gue pribadi ya. Gue berhasil melepaskan diri dari kartu kredit. Wah mantep, itu Gitu. tantangan yang cukup sulit bagi para addicted itu. Betul.
Jadi 2012 sampai 2013 itu gue sedang berjuang untuk menutup semua kartu kredit gue, sehingga gue bisa nabung lebih lagi. Berarti Gitu. sebelum itu memang dapat rezeki habis buat tutup kartu kredit? Enggak juga, tapi nggak bisa nikmatin hidup lah intinya gitu. Karena kejar-kejar kan. Karena selalu mikir, aduh ini Kreditan lagi. itu segala macam kan. Ya jadi sejak 2012 gue stop dengan semua penggunaan kartu kredit, sehingga keuangan gue mulai membaik gitu. Artinya membaik gini, bukan nggak pernah nggak punya duit, pernah gitu. Cuma tidak seburuk ketika fokus gue ada di kredit itu ya. Kartu kredit itu bukan gue buat belanja, tapi beli alat studio kan mahal-mahal. Iya. Iya. Alat studio mahal-mahal, meeting segala macam sama klien itu kan mahal-mahal kan. Jadi gue pakai untuk itu gitu kan. Nah ketika itu membludak, dan ya gue bukan sombong bukan apa, gue kalau bayar kartu kredit itu nggak pernah mau bayar bunga, selalu bener bayar tagihannya ya bayar gitu. Ya tagihannya 20 juta ya bayar 20 juta, makanya jadinya susah ngatur cash flow-nya kan. Akhirnya gue memutuskan untuk menutup semua, dan puji Tuhan sekarang udah 2022, berarti sudah sudah berapa? 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun gue tidak pakai, dan hidup gue nyaman-nyaman aja. Wah, gitu. untungnya sekarang ya. Nyaman-nyaman aja. Padahal untungnya Om ya udah lepas. Iya. Padahal sekarang udah ada pay letter. Aduh, udah macam-macam dah sekarang tuh. Kalau belum bisa lepas bahaya guys. Betul. Jadi kayak mending kalau lu nggak bisa bayar jangan bayar. Jangan Iya. deh, jangan pay main letter. jangan main gitu dah. Gitu. Prinsipnya gini guys, pokoknya gue kalau prinsipnya gini, gue kalau pengen sesuatu, katakanlah gue pengen ini gitu. Kalau gue ada duit gue beli, kalau nggak ada gue sabar, udah gitu aja. Iya. Iya. No room for pay later. Nah, itu ntar kayak gini-gini misalnya contohnya sepatu gitu kan, kalau kan ediknya sepatu basket kan Om ya. Iya. Sepatu basket nih. Lagi ada duit ya udah, tapi kalau kira-kira duitnya ngepas atau nggak ada ya sepatu basket zaman nanti ketika lo punya duit juga bakal akan ada yang keren-keren lagi. Iya, Desainer nggak ada yang ini kok, nggak ada Dari yang kabur. nggak berhenti gitu. Apa saat ini keren, abis itu nggak keren lagi, nggak pasti akan ada yang lebih keren lagi. Betul. Bener. Ada nggak sih Om nakal-nakalnya? Misalnya kayak anak basket bandelnya ngapain Ya. gitu, anak bola bandelnya ngapain, anak musik nih bandelnya ngapain? Ada lah, di semua pekerjaan kan pasti ada Pasti ada. kebandelannya. Bener. Kalau kita bicara narkoba, di semua pekerjaan ada pemakai, ada yang pakai. Kalau di dunia musik, ya kita popularitas itu kan sering bikin kita lupa ya, bikin lupa diri, lupa Ya, ya. jaga pergaulan, ya kan. Sampai mungkin yang hidup bener aja bisa diomongin orang gitu kan, Ya, tetap jadi diomongin jadi orang. salah. Gitu. Karena memang stigma musisi itu mabok, pemakai, ya stigma orang dulu ya kan, mabok, pemakai, terus mungkin ceweknya banyak dan segala macam ya kan. Tapi kalau gue lihat sih ya, sebenarnya pekerjaan apapun tuh bisa mengalami hal yang sama. Iya. Tapi tetap dalam artian tergantung orangnya. Iya, balik lagi ya. Ya balik lagi kepada personalnya. Dimana personalnya itu karena gue basically gue dari keluarga Kristen gitu ya, yang memang orang tua gue mendidik gue meskipun keras tapi tetap ada unsur religinya gitu ya. Iya, Jadi iya. gue bisa melihat contoh-contoh yang baik dan benar gitu. Sehingga pada saat gue dalam dunia musik itu, ya gue bukan merasa gue suci, enggak. Gue juga minum pernah gitu kan. Iya. Cuma narkoba aja yang gue tidak pernah menyentuh, satu barang pun gue tidak pernah menyentuh gitu. Karena emang gue tidak suka gitu. Tapi kalau gue minumnya pun bukan peminum yang tantar minum. Kayak slow drink aja ya. Nggak, mau kerja nokip dulu, nokip Nokip, ketahuan kan. Bahasanya nokip. Nokip, Nokip ya kan? dulu. Jadi gue sosial drunker lah, lagi nongkrong atau lagi main. Kalau manggung misalkan di klub gitu kan, mau nggak mau ownernya Minum, suruh minum ya minum gitu. Iya, Tapi sekali lagi ada batasnya. Hmm. Nah kalau soal percintaan, dunia pacaran dan lain-lain, gue selama ini sih pacaran selalu lama-lama ya, termasuk sama istri gue gitu ya. Gue menjaga hubungan dengan siapapun yang pernah berhubungan sama gue gitu. Jadi kalaupun di luar sana banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dunia musik itu banyak kebandelan, iya betul banyak kebandelannya. Tapi kembali lagi kepada personal masing-masing. Tetap ya. Iyalah di mana-mana pasti ada aja yang bandel. Bahkan gue di luar kota ya, nih gue buka aja, gue di luar kota nih, gue pernah tur sama salah satu produk rokok gitu ya. Kita tur, pulang,
sampai hotel, kamar gue udah kebuka. Hah? Kamar gue kebuka kenapa nih, gue bilang. Jadi kayak nggak kunci gitu? Iya, kayak nggak kekunci. Padahal kan kita waktu berangkat ke lapangan, Iya, ke pada tempat kunci kan? kunci kan. Gue panggil kru gue, ini kenapa kamar gue kok kebuka gitu? Nggak tahu bos, gue kan baru datang juga. Ya udah lah, gue masuk ke dalam. Udah ada 2 cewek dalam. Udah ada ini hadiahnya. Iya, terus gue bilang, Jajan. gue ngeliat kan, ini beneran ya, maksudnya ini is true gitu ya. Gue liat nomor kamar gue bener, ini bener. Salah masuk kamar kali ya. Kenapa ada barang ini gitu ya di sini? Om nanya nggak, Mbak siapa ya? Iya, Gitu. aku tanya, sorry Mbak, dengan siapa ya gitu kan? Soalnya ini kamar saya gitu kan, kok bisa masuk gitu? Itu jadi semua personil Om nih? Nggak tahu Atau- kalau kamar lain. Oh, kamar Kalau nggak kamar tahu. gue ada tuh. Oh, jadi Om nggak ngecek kamar lain juga? tuh? Enggak, karena gue udah masuk kan. Udah masuk ke situ, dan di situ ada koper gue, ya seperti Iya, apa adanya sebelum kamar ditinggal gue lah. lah. Apa nih? Mbak siapa Mbak gitu? Terus dia ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba di belakang gue tuh kayak ada IO gitu ya, manggil Mas, sini Mas gitu. Manggil gue keluar. Gue bilang, nah Mas, enggak Mas Bode, tenang aja gitu. Enggak, saya pengen tahu aja kenapa bisa begini gitu. Kenapa kamar saya ada orangnya? Kan kamar saya kan saya sama gitaris saya gitu. Kenapa ini ada tambahan lagi gitu kan? Oh, jadi berdua tuh udah masuk tuh Om? Berdua udah ditempatin berdua itu di situ. Enggak, maksudnya Om Bade sama gitaris Om nih berdua nih? Enggak, masuk? gitaris gue masih di mobil, masih masih di berdua. lobby, Gue udah naik ke atas dua. Akhirnya gue panggil, kenapa Mas? Enggak Mas, ini Hospitality. iya gitu. Ini komplimen. Terus gue maksudnya gini, secara gamblang dan spontan gue bilang, Mas, tolong dengerin ya. Kalau saya mau, saya akan cari sendiri. Gitu. Kalau saya mau, saya akan cari sendiri. Tapi Mas nggak usah repot-repot nyariin saya. Ini hal yang paling saya benci. Gitu. Jadi tolong sekarang ceweknya keluarin. Mungkin kebiasaan kali Om. Iya, karena mereka Gitu. menyamaratakan Iya. nih bahwa Apa sih suka gitu ya? iya, bahwa riders itu memang perlu. Gue nggak perlu gitu. Kalau gue mau gue cari sendiri. Iya. Itu udah gampang. Ya, terserah kan ya. Iya, simpelnya gitu. Iya, bener. Gitu. Akhirnya terus gimana Mas? Ya saya nggak mau tahu, keluarin. Saya mau istirahat. Mungkin si cewek ini juga udah biasa kali Om panggilan, makanya Iyalah. Om nanya gitu. Iya. Om diketawain Om kan. Betul. Makanya mungkin pada saat itu gue juga marah. Kenapa hotel bisa memberikan kunci kamar gue untuk dibukakan gitu loh? Oh iya, benar. Sempat protes ke Karena hotel aksesnya juga. kan cuma ada Iya. satu lagi di hotel. Dan itu manajer gue langsung ke bawah, wah, langsung dimaki-maki itu front desk-nya. Kenapa arti saya bisa dikasih kunci? Ini kan privasi orang gitu. Wah, itu rame itu pada saat itu. Gue inget di salah satu kota di Sulawesi. Gitu. Kacau sih. Itu kalau kalap kayaknya jajan tuh pasti. Jajan. Asli. Kan udah ya gimana Iya, disediakan dikasih hospitality akses, coy. Jadi ini bukan sok-sok muna apa segala macam. Ya gue akui, gue tatoan yang secara mungkin dalam tanda kutip dogmatis agama mungkin kok tatoan gitu kan. Iya. Ini make apakah kan gitu kan. Iya, langsung. Padahal yang berdasi juga Kaitannya- korupsi gitu kan. Nama aja gitu, yang nggak bertato juga korupsi kan. Nah akhirnya ya kayak gitu. Cuma ya gue bilang, kalau gue mau gue cari sendiri, tenang aja deh gitu. Lu nggak usah sedia-sedain buat ginian buat gue gitu. Udah terbiasa Om, mungkin ya yang Iya. selain Om mungkin Riders, terima-terima aja iya. gitu Iya. kan. Iya. Kayak gitu. Tapi ketika di pandemi saat ini gitu ya Om, pas panggung udah lagi sedikit-sedikitnya gitu kan. Nah itu gimana musisi bertahan hidup gitu? Iya. Karena kan kita nggak bohong aja kalau misalkan musisi itu kan perlu panggung gitu. Iya, kan, betul. Makanya kalau pertanyaan Joel gitu, aku sih begini prinsipnya. Jujur di 2 tahun 2020 sampai 2021 ya, gitu ya, menjadi 2022 sekarang ya. Manggung nggak ada. Cuma puji Tuhan, karya-karya gua kan masih terus dipakai. Iya. Iya. Masih eksploitasinya masih bagus di radio, di digital, Spotify, Apple Music dan lain-lain. Itu ada royaltinya. Iya. Jadi gue bisa bertahan itu pertama karena royalti lancar ya. Setiap 3 bulan, 6 bulan itu pasti kita dapat manfaat ekonomi dari eksploitasi lagu-lagu kita. Itu pertama. Yang kedua, gue mulai untuk bikin kreativitas sendiri dari rumah. Misalkan gini, gue bikin konser sendiri di YouTube gue. Oh, ada YouTube. Meskipun secara sponsorship gitu, misalkan nggak sponsor sama ini, tapi gue kreatif sendiri aja gitu kan. Maksudnya dari kreativitas itu akan mendatangkan rezeki kok buat kita. Iya, Artinya gini, orang melihat ketika kita bisa stabil, Iya. bisa terus bertahan, maka sponsor itu akan datang sendiri gitu. Iya, benar. Daripada kita diem, stres juga loh. Gue Iya. 6 bulan nggak pernah keluar rumah bro.
6 bulan keluar rumah tuh cuma buat ke supermarket gitu, Indomaret, Alfamart kayak gitu kan. Selebihnya masuk lagi ke rumah, kan stres kan. Gitu. Ketemu orang, jalan-jalan, tur. Betul. Ya kan? Sampai akhirnya memberanikan diri bulan-bulan ke-6 syuting YouTube sama orang, diundang sama YouTuber, akhirnya kolaborasi. Terus aku juga bikin lagu buat Indonesia gitu kan, terus dipakai Toyota. Sampai akhirnya mulai 2021 bikin konser virtual gitu kan. 2022 udah mulai endemi sekarang. Nah, dari menabur dari 2020 sampai 2021 itu dituai di 2022 nih. Oh iya. Jadi sekarang udah mulai jalan lagi sedikit demi sedikit. Dan gua akan konser lagi nanti di pertengahan tahun ini. Mungkin advice-nya nih. Ini kan Om udah musisi senior nih kan sekarang. Nah kan ada banyak banget nih kata Om tadi kan musisi-musisi muda, rising star gitu banyak banget kan. Nah, advice-nya untuk mereka apa nih kalau dari Om Badai sendiri? Oke. Ya, aku sih seneng ya ngelihat musisi-musisi sekarang ya. Talented, kemudian lagunya juga bagus-bagus gitu kan. Ya itu ditunjang juga dengan kemudahan-kemudahan sekarang kan. Iya. Karena sekarang software di mana-mana itu kan, platformnya udah banyak. Benar. Terus kalau kita mau ngeluarin single, ngeluarin lagu gitu, kita sebenarnya nggak terlalu butuh label lagi sebenarnya, karena orang tuh udah bisa menjadi label atas dirinya sendiri. Iya. Gitu kan. YouTube, bisa kerjasama di YouTube, di agregator-agregator. Nah itulah kemudahan-kemudahannya. Tapi yang mau gue ingetin adalah begini, jangan terlalu terbuai dengan kemudahan-kemudahan ini sehingga lo tidak berani untuk berkarya dengan karya sendiri gitu. Nah ini sebenarnya arahnya lebih kepada cover artis ya, lebih kepada cover artis. Kan sekarang kan jamuran banget tuh cover artis kan. Iya, cover iya kan, bahkan mereka bisa making money dari karya-karya cipta orang. Sebenarnya itu nggak ada masalah buat gua, itu no issues gitu. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika kalian terbuai ada dalam keadaan-keadaan yang lebih enak bawain lagu orang bos gitu daripada bawain lagu sendiri, nggak laku soalnya, enak bawa lagu orang gitu kan. Iya. Nah nggak apa-apa, maksudnya itu untuk jadi bridging nggak apa-apa, tapi menjadi seniman itu harusnya punya karya. Sama seperti lo jadi fashion designer, lo harus punya baju yang bisa dipamerkan ke penikmat karya baju lo gitu. Nah kalau lo hanya terbuai dengan lagu-lagu orang saja, lo nggak akan punya karakter gitu, lo nggak akan punya integritas dan ciri ya dari seorang seniman. Makanya gue encourage banget teman-teman yang mau berkarya ya, karena gini, menjadi musisi itu bukan bicara masalah hari ini, tapi 10, 20, 30 bahkan 40 tahun kemudian karya lo itu yang akan menjadi investasi hidup lo. Oh iya benar banget. Gitu. Kalau diurus dengan benar ya, artinya diurus publishingnya, diurus perlindungannya, diurus data-datanya segala macam, itu akan jadi duit buat lo kok. Gitu. Iya benar, udah terbukti. Dan gue sendiri udah membuktikan dari diri gue sendiri ya. Iya. Dari karya-karya gue yang dari tahun 2005 Krispati pertama kali keluarin album sampai sekarang, ya puji Tuhan hidup gue semua karena musik gitu, karena penghasilan gue dari musik. Jadi tidak usah ragu untuk berkarya, karena percayalah ketika lo berkarya, lo keren gitu, lo bisa jadi orang yang benar-benar percaya diri dengan apa yang menjadi kemampuan lo. Intinya juga nambahin sedikit, jangan takut gagal guys. Iya benar. Jangan takut. Om Badai pun nggak langsung seperti ini. Nah itu. Ya, percaya deh. Betul. Pasti ada proses-proses yang dia gigih di situ dan akhirnya sampai jadi sekarang kayak gitu. Iya. Oke, langsung lanjutnya adalah gini Om. Mau nanya lagi nih. Kalau mau terkenal nih, ya kan? Kan musisi kalau misalnya orang pengen dong terkenal gitu kan dengan karya-karyanya dia gitu, ataupun dengan cover. Sekarang juga banyak di TikTok, ya kan, gitu kan, mau terkenal, mau viral gitu kan. Nah, apakah musiknya ini harus sesuai dengan genrenya dia nih? Feel-nya dia nih, jiwanya dia nih di lagu rock lah, lagu metal kah, atau harus disinkronisasi dengan zaman yang lagi industri ngetren, gitu. Gimana Om? Gue lebih setuju dengan be yourself aja. Artinya gini, be yourself aja. Artinya gini, kalau memang lo punya preference musik rock gitu ya, ya udah lakukan aja dengan apa yang lo suka, berkarya aja yang sesuai dengan apa yang hati lo mau gitu. Karena gini, passion, ya?
ketika kita mencoba untuk menyesuaikan dengan industri pun belum tentu lo laku juga gitu. Iya kan? Iya. Jadi udah jadi diri lo sendiri aja. Siapa tahu dari preference lo ini lo bisa jadi sesuatu yang unik gitu kan. Ketika orang bermain pop menye-menye, pop romantik, tiba-tiba ada satu yang dengan rock yang keras gitu kan, tapi lagunya menjual gitu. Lo bisa jadi satu karakter yang unik gitu. Jadi karakter yang unik. So berkarya aja, originalitas, otentik aja gitu. Tapi gue ingetin, kita juga harus ada dalam environment bahwa industri itu yang akan memberikan kita hidup kan. Makanya kita harus menyesuaikan juga dengan bikin lagu yang bagus, produksi yang bagus gitu kan. Jangan setengah-setengah. Jangan, kalau emang punya modal ya lengkapin peralatan lu, latihan yang bener gitu kan. Karena sejago apapun kalau lo nggak mengasah kemampuan lo terus menerus, ya lo sama aja akan termakan sama generasi-generasi yang lebih cepat belajar gitu. Lebih cepat belajar, lebih mengasah skillnya. Lebih mengasah skillnya. Sekarang anak-anak sekarang, gue tuh 14 tahun di Dewan Kategorisasi Anugerah Musik Indonesia ya, dimana setiap kali penghargaan AMI itu ada 2.000 sampai 3.000 lagu baru yang didaftarkan menjadi nominasi AMI. Dan gue harus mendengar itu setiap dalam 3 hari, 1 hari gue bisa dengar 500 lagu. Banyak banget itu. 1 hari ya, Gila. 500 lagu bro, iya kan? Nah, 500 lagu ini tujuannya apa? Tujuannya kita klasifikasi, ini masuknya reggae, ini masuknya rock, ini masuknya jazz, masuknya koplo, masuknya dangdut, masuknya pop. Dalam 3 hari, itu menandakan bahwa anak-anak Indonesia tuh kreatif dan bagus-bagus lagu. Bukti dengan itu. Iya, sehingga ya itu harus diasah terus. Jadi jangan takut untuk berkarya lah. Jangan takut ditolak, jangan takut untuk berkarya. Untuk berkarya. Yang penting usaha terus guys. Oke, kayak gitu. Makasih banget nih. Sama-sama, brother. Om Badai. Thank you banget. Apa namanya? Temu Muka. Temu Muka. Bisa dilihat di YouTube ya. Ya. Temu spasi muka. Ya. Kalau mau lucu-lucuan, temu lawak. Temu lawak. Temu lawak lucu sehat gitu. Ya kan? Jadi makasih banget Om Badai untuk udah menyempatkan waktunya sharing-sharing di sini di Tomuka ini. Ya semoga bermanfaat semuanya nih. Amin. Keren banget Om Badai. Gimana ya? Awalnya deg-degan tapi ternyata sekeren ini. Gak hanya insight-nya pun keren gitu. Iya, siap. Insight-nya pun bagi musisi juga itu walaupun gue bukan musisi tapi itu kena banget di gue gitu. Amin. Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus ya. Sehat selalu, tetap berkarya, tetap jangan takut untuk melakukan sesuatu lah. Oke. Jangan lupa guys untuk share, like, and subscribe di channel kita di Tomuka. Terus ada Spotify. Ya, di Spotify juga ada. Cuma emang kita mainnya di YouTube. Sip. Gitu Om. Nah, jangan makasih untuk support selalu untuk subscribe-nya di channel kita ini. Nah, jangan lupa juga tonton terus ya. Stay tune, tungguin Om Badai di Tomuka. Konsernya kapan Om? Oh iya, konsernya 23 Juni. 23 Juni 2022. Itu online ya? Offline. Offline justru. Di mana Tom? Di teater kecil Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki. Silakan yang emang fans banget sama Om Badai. Udah dijual tiketnya. Udah ada tiketnya, bisa dicek. Bisa. Bintang tamunya ada Judika, Nania, keren-keren banget cuy. Mita Lestari dan juga Gio Idol. Gio Idol. See you there. See you on the next video. Bye.